Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-12 dengan pokok bahasan yaitu mengenai lingkungan perkantoran. Saya review sedikit. Di pertemuan ke-11 kita sudah membahas mengenai layout perkantoran seperti apa. Kemudian sekarang saya lanjutkan mengenai lingkungan perkantoran. Nah, tujuan pokok bahasan ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana lingkungan yang sehat di kantor. Kemudian yang kedua, memahami konsep pencahayaan, warna, suara musik, pengkondisian udara maupun keamanan yang ideal di lingkungan kantor. Kemudian yang ketiga, diharapkan bisa memahami bagaimana sih konsep Green Office Management. Jadi kantor yang menerapkan konsep Go Green ya. Nah, seperti apa sih lingkungan yang sehat itu? Menurut ergonomics, lingkungan kantor berpengaruh terhadap fisik dan psikologis pegawai. Jadi apabila lingkungan kantornya tidak mendukung untuk kondisi fisik, untuk mendukung kenyamanan dan segala macam, itu akan sangat mempengaruhi kepada psikologis pegawai. Lingkungan kerja yang baik membuat pegawai bekerja secara efektif dan efisien. Jadi lingkungan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dari pegawai, sehingga kalau si karyawan ini nyaman, maka dia akan bekerja secara efektif dan efisien. Apakah lingkungannya sehat, apakah teman-teman kantornya juga menyenangkan dan segala macamnya, itu sangat mempengaruhi dari tingkat produktivitas pegawai tersebut. Kemudian ilmu terapan yang digunakan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi dan keamanan dalam mendesain tempat kerja demi memuaskan kebutuhan fisik dan psikologis pegawai di kantor. Jadi bagaimana sih pegawai itu bisa sangat nyaman dan bisa bekerja secara maksimal, secara efektif, secara efisien, dan berpengaruh terhadap bagaimana sih psikologis pegawai itu di kantor. Ketika psikologisnya bagus, otomatis dia akan bekerja secara optimal. Apabila psikologisnya itu buruk, maka dia akan timbul rasa malas. Dia akan malas bekerja dan malas melakukan aktivitas di kantor. Oleh karena itu, kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti kemarin sudah saya jelaskan ya di layout perkantoran, kantor itu dibuat semenarik dan senyaman mungkin bagi pegawai, sehingga pegawai itu adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah tidak menganggap pegawai itu sebagai bagian eksternal lagi, tetapi dia internal dan dianggap sebagai aset. Jadi aset itu tidak hanya berwujud barang, misalkan mobil, tanah, gedung, itu tidak, tetapi SDM itu dianggap perusahaan sebagai aset. Nah, kemudian smart office atau kantor yang pintar atau kantor yang canggih. Apakah itu? Jadi smart office itu mengintegrasi beberapa komponen lingkungan kantor seperti pencahayaan, AC, konservasi energi melalui komputerisasi kantor. Jadi semuanya itu sudah menyesuaikan. Misalkan cahaya, ketika ruangan itu dalam kondisi cahayanya itu bagus, misalkan pada siang hari nih, itu pasti ada kaca, kemudian ruangannya itu terang, maka pencahayaan lampu itu otomatis akan meredup. Tapi ketika cuaca mendung atau sudah masuk waktu gelap, itu cahaya akan sinar lampu itu akan menyesuaikan sendiri tergantung dengan kondisi pencahayaan. Kemudian AC juga, ketika suhu di dalam ruangan itu dengan tingkat kelembapan yang sudah cukup, maka dia akan menyesuaikan. Kemudian konservasi energi, misalkan penggunaan air, pembuangan limbah kantor atau sistem pembuangannya, drainasenya seperti apa. Nah, itu sudah terintegrasi menggunakan komputerisasi kantor. Kemudian beberapa fitur smart office, yaitu yang pertama adalah small zone area.
yaitu menyalakan sistem yang terbatas pada area yang digunakan pegawai saja. Jadi di tempat atau di lingkungan di dalam ruangan yang dipakai oleh pegawai saja. Kemudian Smart Wired Telecommunication System, yaitu sistem telekomunikasi yang terintegrasi. Jadi sistem telekomunikasinya itu saling berhubungan. Misalkan dari satu ruangan ke ruangan lainnya, itu saling berhubungan. Dia memakai konsep yang smart office. Selanjutnya adalah mengenai Green Office Management. Nah, apakah itu Green Office Management? Nah, sekarang ini perusahaan sudah banyak sekali yang menerapkan konsep Go Green. Jadi mengimplementasikan Green Office ini dengan cara misalkan ya salah satunya dengan cara merecycle kertas. Jadi menggunakan kertas itu tidak sekali pakai. Ketika kertas itu sudah dipakai, dia akan merecycle lagi menjadi kertas baru. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cahaya alam. Jadi kebanyakan cahaya untuk menerangi kantor itu adalah cahaya matahari. Jadi tidak bergantung kepada sinar dari lampu. Kemudian ada juga yang merecycle cartridge ataupun toner dari printer. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Apakah bagaimana sih konsep Go Green yang mereka pakai, ataukah dari pengolahan sampah, ataukah konsepnya dari kantor seperti apa. Nah, nanti kalian bisa lihat salah satu contoh kantor yang menerapkan Green Office Management yang linknya nanti akan saya kasihkan linknya ya di deskripsi, nanti silahkan dilihat seperti apa sih contoh kantor yang menerapkan konsep Go Green. Kemudian sistem pencahayaan. Nah, ada 4 jenis cahaya yang dapat digunakan di lingkungan kantor. Yang pertama adalah cahaya alami. Jadi cahaya matahari ya, murni cahaya matahari yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah cahaya fluoresen tingkat terang mirip cahaya alami. Jadi ada cahaya, dia ini membuat sinar lampu juga, tapi tingkat keterangannya itu seperti dibuat semirip mungkin dengan cahaya alami. Kemudian cahaya incandescent, jadi sering digunakan di rumah. Jadi yang dipakai di rumah-rumah itu adalah cahaya incandescent. Nah, kemudian yang keempat adalah high intensity discharge lamps. Jadi di stadion dan jalan raya. Jadi cahaya yang digunakan di dalam stadion, nah itu biasanya berbeda dengan yang dipakai di rumah. Jadi tingkat cahayanya itu lebih terang. Kemudian 3 parameter yang dapat digunakan dalam mengukur seberapa efektivitasnya pencahayaan di kantor. Yang pertama, visibility atau melihat dengan nyaman dan jelas. Jadi tingkat bagaimana mata kita untuk melihat cahaya itu nyaman nggak di mata. Dan tingkat kejelasannya seperti apa. Karena ada berbagai macam jenis lampu ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, atau sekarang itu ada juga lampu LED seperti itu juga mempengaruhi bagaimana tingkat kenyamanan ketika mata kita merasakannya, karena yang merasakan itu adalah mata. Yang kedua adalah fokus, jadi memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas. Jadi apakah kita fokus terhadap ketika ada cahaya lampu terang dan cahaya lampu redup atau cahaya seperti ini bisa membuat fokus nggak kita untuk bekerja. Yang ketiga adalah image. Jadi bagaimana memvisualisasikan tempat kerja di benak karyawan dengan tepat. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ruangan kantor misalkan cahayanya adalah tingkat keterangannya itu biasa saja. Nah, orang ketika sudah merasakan tingkat cahaya seperti itu, kemudian dikasih lampunya tingkat pencahayaan sedikit berbeda, lebih di bawahnya atau lebih di atasnya, maka dia akan merasakannya, loh, kok ruangan saya lebih terang ya atau lebih redup ya, karena dia sudah terbiasa atau image yang terbangun di benak mereka bahwa kantornya itu seperti ini. Jadi tidak bisa ketika ada perubahan sedikit saja maka dia akan merasakannya atau itu akan merubah mindsetnya lagi. Kemudian karakteristik sistem penerangan. Yang pertama adalah equivalent spherical illumination. Jadi mengukur tingkat efisiensi sistem penerangan. Jadi apakah ruangan ini sudah cukup tingkat efisiensinya penerangannya nanti bisa diukur. Kemudian ada visual comfort probability atau VCP. Jadi rasio tingkat terang langsung dan harus lebih dari 0,7. Nanti ini ada perhitungannya bagaimana sih rasio tingkat terangnya itu seperti apa. Kemudian task illumination atau
TI, jadi menggunakan ukuran foot candle atau mengukur jumlah cahaya pada area kerja. Jadi misalkan di dalam suatu ruangan kantor dengan luasan misalkan 3x3 nih, berapa sih TI-nya itu, jumlah cahayanya yang diperlukan itu seperti apa. Jadi otomatis berbeda. Ketika ruangannya lebih besar, maka dia membutuhkan cahaya yang lebih besar daripada dengan ruangan kecil. Kemudian sistem penerangan. Yang pertama adalah direct. Jadi 90-100% langsung ke area kerja. Jadi langsung ke tempat bekerja. Kemudian semi direct sekitar 60-90%. Jadi misalkan kalau ke area kerja itu maksudnya ke mejanya. Jadi langsung cahaya itu tempat di mana langsung menyorot atau lebih terang ke di mana dia bekerja. Kemudian yang ketiga adalah indirect. Jadi 90-100% cahaya diarahkan ke atas kemudian memantul ke bawah. Jadi tidak langsung ke bawah tapi cahaya itu memantul ke atas, dihadapkan ke atas kemudian memantul ke bawah. Yang keempat adalah semi indirect. Jadi 60-90% diarahkan ke atas kemudian memantul ke bawah sekitar 60-90%. Kemudian yang kelima adalah general diffuse. Jadi 40-60% diarahkan ke atas kemudian memantul ke bawah. Jadi ini cuma perkiraan saja. Jadi persenan saja berapa sih cahaya yang langsung mengenai area kerjanya. Kemudian warna. Nah, ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk memberikan konsep pada lingkungan kantor. Jadi pemilihan warna, apakah warna catnya itu seperti apa? Yang pertama adalah kombinasi warna. Misalkan kantor dia mempunyai cenderung kemarin di Gojek dia adalah cenderung warna hijau ya. Jadi bagaimana sih konsepnya? Apakah dia dominan ke warna hijau atau dominan ke warna putih? Terus pemasangannya warna hijau sama warna putih apakah match? Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian efek cahaya pada warna. Misalkan kantornya itu warnanya dia konsepnya hijau. Nah, ketika dikasih cahaya warna putih, masuk nggak efek cahayanya seperti apa ketika dikasih warna hijau dikasih cahaya lampu. Kemudian yang ketiga adalah nilai pemantulan warna. Jadi ketika kena cahaya lampu, maka otomatis warna ruangan itu juga akan memantul. Nah, bagaimana penilaiannya? Kemudian dampak dari warna itu seperti apa? Apakah menjelokkan mata? Apakah kita jadi fokus bekerja? Apakah kerjaan kita nyaman di ruangan itu dengan warna yang seperti itu? Karena kantor-kantor juga pasti sebelum menerapkan konsep warna pasti juga sudah ada evaluasi juga, ada pemilihan warna yang tepat. Apakah warna yang dipilih ini sesuai dengan tingkat kenyamanan dari pegawai. Selanjutnya adalah prinsip dalam pemilihan warna. Jadi faktor apa yang perlu diperhatikan sebelum memulai perencanaan memilih warna ruang kantor. Itu yang pertama adalah penutup lantainya. Jadi harus disesuaikan. Ketika temboknya warna hijau atau misalkan temboknya warna putih, maka matchnya lantainya warna apa? Mau didesain seperti apa? Mau pakai lantai yang gimana konsepnya? Apakah kayu atau seperti apa? Itu juga harus sudah dikonsepkan. Kemudian penutup dinding, ini apakah cuma dicat aja atau perlu wallpaper atau seperti apa? Nah, itu juga harus dikonsepkan. Kemudian warna furniture-nya, jadi match nggak dengan warna furniture yang akan dipilih untuk ruangan kantor tersebut. Selanjutnya adalah kontrol suara. Jadi tingkat kebisingan pada kantor merupakan faktor lingkungan yang harus diperhatikan untuk mengelola tingkat produktivitas pegawai yang diinginkan. Jadi misalkan kantornya itu berada di pinggir jalan raya. Nah, apakah tingkat kebisingan itu sampai ke dalam ruangan kantor itu juga harus dipikirkan apakah butuh peredam atau tidak sehingga kebisingan yang ada di jalan raya tidak masuk ke dalam ruangan kantor. Nah, apabila tingkat kebisingan melampaui batas yang tidak diinginkan, beberapa gangguan fisik dan psikologis terhadap pegawai akan terjadi. Jadi, ada pegawai yang merasa tidak nyaman atau karena dia butuh tempat kerja yang benar-benar bisa mengakomodir kenyamanan dari segi suara sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk bekerja. Nah, itu juga dipikirkan apakah ruangannya kedap suara atau tidak. Nah, itu jangan sampai ketika buat kantor di pinggir jalan ternyata berisik sekali, tidak bisa untuk bekerja. Nah, itu malah akan menambah masalah baru lagi. Kenapa? Karena tidak dipikirkan dari awal ketika melakukan konsep ruangan kantor.
Kemudian kontrol suara pada perkantoran. Yang pertama, konstruksi yang sesuai. Jadi dari awal sebelum dibuat kantor atau sebelum dibangun itu sudah koordinasi dulu, misalkan dengan desain interior, bagaimana sih nanti konstruksinya seperti apa ketika kita membuat kantor ini di pinggir raya jalan besar. Kemudian penggunaan material peredam suaranya seperti apa, peredam suaranya bagaimana, apakah suara dari luar itu bisa masuk ke dalam atau tidak. Kemudian alat peredam suara yang dipakai itu yang seperti apa. Kemudian yang keempat adalah masking. Jadi perlindungan terhadap misalkan seperti ini. Jadi tingkat kebisingannya dari luar itu tidak bisa kita rasakan dari dalam. Jadi suasananya hening, seperti tidak terjadi apapun di luar. Kemudian udara. Udara yang pertama adalah temperatur udara. Bagaimana sih temperatur udara di dalam ruangan kantor tersebut? Tingkat kelembapan juga. Nah, ketika panas sekali, maka misalkan sudah diatur, maka suhu AC juga akan bertambah. Jadi misalkan di luar itu suhunya 36 derajat. Nah, AC maka akan menyesuaikan, atau di luar itu dingin, maka AC juga akan menyesuaikan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap tingkat kelembapan udara. Kemudian sirkulasi udara. Bagaimana sirkulasi udaranya ketika emang kantornya itu tertutup atau tidak bisa dijangkau oleh sirkulasi udara yang bagus. Nah, bagaimana ya, harus konsepnya itu seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan juga. Kemudian kebersihan udara. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan tidak ada ventilasi sama sekali, bagaimana tingkat kebersihannya itu juga harus diperhatikan. Apakah pakai exhaust fan atau seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan konsep pembuatan kantor. Kemudian musik. Nah, musik dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas pegawai dengan menghilangkan rasa bosan dan monoton dalam melakukan pekerjaan kantor. Nah, ada beberapa orang yang emang dia bisa bekerja ketika ada musik ya. Itu apakah bagaimana sistem yang dipakai perusahaan? Apakah di ruangan itu bisa ada audio yang bisa didengar oleh semua ruangan dengan musik-musik klasik atau seperti apa? Nah, itu tergantung dari kantornya masing-masing. Kemudian musik memberikan efek menenangkan dari kelelahan mental dan fisik serta mengurangi ketegangan. Nah, jadi musik itu adalah salah satu hiburan. Mungkin kantornya dia mengonsepkan misalkan di jam-jam tertentu diputar musik sehingga tidak, yang terdengar itu bukan hanya suara mesin fotokopi, printer dan segala macamnya, tetapi ada alunan musik juga. Kemudian tipe musik yang dimainkan akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Nah, biasanya tipe musik juga akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehingga mempengaruhi dari produktivitas karyawan tersebut. Kemudian konservasi energi. Nah, komponen dari program konservasi energi yang pertama adalah Komite Konservasi Energi. Nah, ketika suatu kantor misalkan dia menerapkan konsep Go Green, maka harus ada komite bagaimana sih konservasi energi yang bagus di kantor yang Go Green seperti ini. Kemudian ada penelitian mengenai efisiensi energi. Nah, jadi apa saja yang perlu kita efisiensikan di dalam kantor ini? Misalkan dari mulai pembangunan nih, penggunaan konsepnya langsung Go Green. Kemudian penggunaan airnya seperti apa? Pembuangan limbah dan sebagainya. Kemudian pengembangan tujuan konservasi energi. Selanjutnya adalah teknik konservasi energi. Yang pertama adalah penghematan energi pada sistem pencahayaan. Nah, jadi hubungannya dengan yang sistem pencahayaan tadi, ketika memakai konsep pakai energi alami, maka itu akan menghemat energi pada sistem pencahayaan. Jadi perlu diterapkan sistemnya tidak full blok dengan tembok, tetapi ada kaca yang bisa tembus dengan cahaya matahari dari luar. Kemudian yang kedua adalah penghematan energi pada sistem pemanas atau pendingin. Dipilih AC yang memang memiliki low watt dan dayanya lebih kecil sehingga ada penghematan energi. Kemudian beberapa langkah penghematan lain, misalkan penggunaan tisu, penggunaan kertas, kemudian penggunaan air dan sebagainya yang bisa memang dihemat untuk konservasi energi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai keamanan kantor. Yang pertama adalah penggunaan
shredder atau penghancur dokumen kertas. Nah, jadi ketika dokumen sudah tidak pakai lama, kemudian kertas-kertas itu bisa dihancurkan dan bisa di recycle ulang. Kemudian penggunaan pengaman kantor. Maksudnya ini adalah adanya sistem keluar masuk dengan menggunakan satu kunci. Jadi misalkan ada ID card yang memang digunakan untuk kunci. Jadi tidak semua orang dari luar itu bisa masuk ke dalam kantor tersebut karena dia tidak memakai kunci pribadi. Jadi diberikan masing-masing karyawan itu diberikan ID card, sekaligus ID card itu bisa dapat membuka pintu di kantor. Dan ada juga ruangan tertentu yang orang lain tidak bisa. Atau misalkan kita naik lift nih, orang luar tidak bisa naik. Kenapa? Karena dia tidak punya kartu. Atau misalkan dalam satu ruangan, di suatu ruangan tertentu juga memakai sistem kunci juga. Kemudian penggunaan pencatat waktu untuk mencegah pegawai mencuri waktu kerja. Jadi pegawai itu tidak bisa mencuri waktu. Jadi misalkan dia harus 8 jam kerja, berangkat jam 8, pulang jam 5, nah itu mereka tidak bisa bermain dengan waktu. Kemudian sistem keamanan yang terintegrasi. Jadi sistem keamanan itu saling berhubungan. Dari mulai keamanan di front office, di parkiran, sampai ke masing-masing ruangan itu saling terintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan password untuk mengakses data di komputer. Nah, ini termasuk sistem keamanan yang memang mutlak harus diterapkan. Kenapa? Karena data itu sifatnya dia fleksibel, dia bisa berpindah dengan cepat sekali kalau tidak memakai sistem keamanan. Apalagi di dalam komputer itu terdapat data-data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh si karyawan tersebut. Jadi memang harus menggunakan sistem keamanan yang bagus untuk mengamankan data-data perusahaan. Bahkan bisa memakai sistem keamanan yang tersentral. Jadi memang orang-orang tertentu saja yang bisa membuka logs dari komputer tersebut atau dari sistem aplikasi tersebut. Jadi misalkan ada aplikasi tertentu nih, tidak semua orang bisa mengakses masuk ke dalamnya. Oke, demikian pertemuan ke-12 mengenai lingkungan perkantoran. Seperti biasa, silahkan nanti membuat resume dari materi untuk pertemuan ke-12 ini. Nanti minggu depan kita akan masuk pertemuan untuk materi di pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 adalah pertemuan terakhir ya. Seperti biasa nanti kalian akan membuat materi presentasi juga seperti sebelum UTS kemarin. Nah, pertemuan pada malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.